dimakan oleh serigala. Nabi Yakub tercenung. Ternyata firasatnya adalah benar. Baju Nabi Yusuf itu yang berlumur darah kambing, buatan saudara-saudaranya yang hasut tadi, diciumi dan dipeluk oleh Nabi Yakub. Kepedihan seorang ayah yang ditinggalkan oleh anak tercintanya. Saudara, adapun Nabi Yusuf alaihi salam tercebur di sumur mati itu. Sampai pada suatu hari ada khalifah, ada kafilah niaga dari negeri Madian hendak menuju ke negeri Mesir, lewat di tempat itu. Ketika salah seorang mereka bernama Malik bin Do'ar hendak mengambil air, timba diturunkan ke dalam sumur. Begitu diangkat, ini air kok berat amat. Makin diangkat, makin berat. Sampai di atas bukan air, orang isinya. Ada orang di ember. Dia lihat rupanya sangat tampan, elok, cantik. Ini barangkali anak bangsawan ini. Parasnya begini cantik, begini tampan. Ini kalau dijual di Mesir nanti tentu harganya mahal nih. Order nih, objek. Maka dibawalah Yusuf ini ke negeri Mesir. Setibanya di sana diperjualbelikan sebagai budak belian. Nah, nasib baik rupanya Yusuf ini ketika terjadi pelelangan dibeli oleh seorang pembesar istana, seorang menteri yang bernama Kitfir. Kitfir melihat, ini cantik anak remaja ini. Tampangnya elok, parasnya indah, kelihatannya budi pekertinya pun halus. Kita ambil saja ini, kata Kitfir kepada istrinya Zulaikha. Kita angkat dia jadi anak, siapa tahu nanti dia memberikan manfaat yang besar bagi kita. Baiklah. Dan sejak saat itu Yusuf dipelihara di rumah Kitfir dalam istana yang tinggal bersama istrinya Zulaikha. Menurut satu riwayat 10 tahun lamanya Nabi Yusuf tinggal di tempat Kitfir. Dan selama 10 tahun itu tentu terjadi perkembangan baik jasmaninya maupun rohaninya. Dari anak-anak ia berubah menjadi remaja, lalu meningkat ke arah dewasa. Makin matang kedewasaannya, makin tampan dan elok parasnya, makin cantik budi pekertinya, ditempa oleh watak kenabian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran ketampanan Nabi Yusuf ini lalu jadi buah bibir di kalangan istana. Tidak cuma anak perempuan bangsawan, tidak cuma istri para penguasa, sampai kepada kelompok orang awam selalu berandai-andai, kalau saja andai kata umpama saya bisa berdampingan dengan Yusuf, kalau saja. Kata-kata kalau saja ini keluar dari perempuan-perempuan yang melihat Yusuf alaihissalam. Dan yang unik, kecantikan Nabi Yusuf itu, kalau dia berdampingan dengan orang yang jelek, si jelek ini ikut sedikit cantik. Biasanya kan kalau ada orang ganteng duduk berdampingan sama orang jelek, yang ganteng makin kelihatan kegantengannya, yang jelek makin demek. Itu biasanya. Tapi kecantikan Nabi Yusuf ini tidak mengangkat orang lain. Nah, rupanya yang tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf ini tidak cuma perempuan-perempuan lain, juga termasuk Siti Zulaikha, istri daripada Kitfir yang merupakan ibu angkatnya. Kalau pada mulanya Zulaikha merawat Nabi Yusuf sejak kecil dengan harapan nanti akan membawa manfaat. Setelah dilihatnya makin lama makin tampan, makin lama makin cantik, makin lama makin rupawan. Berubah rupanya rasa kasih sayang seorang ibu
menjadi kasih sayang seorang perempuan kepada laki-laki. Dia merindukan saat-saat di mana dia bisa mencurahkan rasa hatinya itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Hampir-hampir nyaris Zulaikha ini, kalau istilah anak muda barangkali, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kemanapun dia pergi, bayangan Yusuf juga yang selalu menggodanya. Selalu ditunggunya saat-saat yang mungkin untuk dia bisa menyampaikan hasrat hatinya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan saat itu pun datang. Satu hari Kitfir harus menghadiri persidangan negara. Rumah besarnya lenggang, para pembantu kebetulan tidak seorang pun ada di dalam. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Zulaikha. Keluarlah ia dari kamarnya dengan pakaian yang tipis sewarna dengan warna kulitnya, sehingga pakaian dalamnya nyaris tembus. Dengan langkah yang diatur sedemikian rupa, memancing rangsangan, ia datang menghampiri Yusuf alaihi salam. Lalu dengan suara lemas memelas, ia pun memanggil, "Yusuf, ada apa tuanku? Sini ya." Kalau bahasa kita. Melihat mendengar suaranya yang lain dari hari-hari biasa, apalagi melihat pakaian Zulaikha yang begitu tipis, jantung Nabi Yusuf berdetak sangat cepat. Darah mengalir dengan cepat. Maklum, beliau juga manusia, laki-laki normal terlepas dari kenabiannya. Jantungnya dak-dikduk,